Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Aku doakan semoga kamu yang mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Oke, di video kali ini aku membahas sedikit hal yang mungkin akan memunculkan pro dan kontra dalam pemikiranmu. Hal ini menyangkut tentang kenyataan pahit yang harus manusia terima. Ini memang mungkin tidak menyangkut semua orang, karena memang semua orang itu berbeda-beda dalam banyak hal. Cuman aku rasa ini akan menyangkut banyak orang. Nah, apakah itu? Bagaimana kelanjutannya? Silahkan saksikan video ini sampai akhir dalam konten diceritakan. Oke, bro? Cerita ini diawali dengan pertanyaan, yaitu segitu pentingnyakah cara? Nah, kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena aku yakin banyak orang yang berpikir bahwa jalan hidup seseorang itu berbeda-beda. Dalam banyak hal manusia itu berbeda-beda, termasuk jalan hidupnya, cara hidupnya. Nah, lalu ini aku bawa ke yang namanya kesuksesan. Karena banyak orang yang pasti akan bertanya, bagaimana cara untuk sukses? Dan ini erat kaitannya ya, kalau sukses itu adalah kekayaan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, entah mungkin kamu berpikir sukses itu dalam berkeluarga, dalam hubungan percintaan atau karir, asmara dan lain-lain. Monggo terserah. Tapi yang aku maksud, kesuksesan ini meliputi yang sering aku dengar, yaitu kekayaan. Nah, sukses erat kaitannya dengan kekayaan. Uh, ini memunculkan banyak stigma ya, banyak pemikiran itu. Jadi aku ambil contohnya aja. Misalkan ini aku sering dengar ya, ini aku sering dengar banyak motivator yang memang dia saat ini sudah kaya mengatakan bahwa dia sukses dari beberapa hal. Nah, ini motivatornya cukup banyak ya bro, jadinya nggak cuma satu. Yang satu mengatakan, jika kamu pengen sukses, kamu belajarlah jualan. Jualan produk apapun, mungkin bisa dari reseller dulu kalau nggak punya uang ya kan. Uangnya sedikit, modalnya sedikit, jadilah reseller dulu, atau jualin barangnya orang gitu. Yang kedua, mungkin ada yang berkata agen properti. Nah, cara kamu kalau mau cepat sukses dapat uang banyak, jadilah agen properti. Nah, lalu ada lagi yang ketiga. Ini ada kata-kata gini, bro. Uh, Jika kamu ingin belajar bisnis, cara paling tepat, paling baik yaitu dengan mengikuti MLM, multi level marketing. Nah, ada cerita menarik ya bro dari pengalamanku. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu, karena mendengarkan saran dari salah satu motivator ini yang memang dia sudah terkenal saat ini, dia juga kaya, dekat dengan artis-artis besar.
karena omongannya seperti itu, ucapannya seperti itu di kanal YouTube-nya, nah, aku mengikuti MLM. Hanya dari perkataan itu aku harus mengikuti MLM. MLM yang aku maksud multi level marketing itu. Nah, itu untuk masuk di MLM yang aku ikuti itu diperlukan sejumlah uang. Nah, hanya dari perkataan itu pun aku masuk. Dan begini, aku nggak mengatakan bahwa MLM itu jelek, nggak seperti itu. Jadi menurutku baik jelek itu tergantung orangnya. Cuman aku aja yang nggak cocok gitu, nggak cocok dengan apa yang ada di dalam MLM itu. Nah, dari situ aku mengalami kegagalan, aku mengalami kebuntuan. Hanya 1 bulan aku bertahan di MLM di perusahaan itu. Setelah itu aku ganti yang lain, ganti pekerjaan lain. Dan beberapa dari yang aku sebutkan tadi sebetulnya aku sudah mencoba beberapa hal, dan nyatanya juga nggak semulus apa yang dikatakan motivator itu, bro. Nah, bahkan aku mendengar dari biodata beberapa pengusaha besar di Indonesia, itu ada yang mulai dari modal kecil sampai yang modal besar. Lalu dari yang ikut sering seminar dari gratis sampai berbayar, dan orang yang tidak pernah ikut seminar sama sekali. Yang selanjutnya yaitu dari seseorang yang belajar giat, alias dia setelah lulus SMA, kuliah S1, S2, S3, dan dia sukses, sampai orang yang hanya lulusan SD, dia juga bisa sukses. Dia juga bisa kaya, bahkan terkenal menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, dari situ muncul pertanyaan, lalu kunci suksesnya apa? Gitu. Nah, dari sini berbagai orang ini menjelaskan kunci sukses yang berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin dari giat, ada yang kerja keras, ada yang menjawab kerja cerdas, dan begini. Ada lagi ini yang mungkin sangat berbeda dari jawaban yang sebelumnya, yaitu ada orang yang sukses, yang kaya, karena memang sebelumnya orang ini memang orang tuanya sudah kaya. Jadi bisa dibilang privilege atau keistimewaan dari orang ini, yaitu orang tuanya sudah kaya. Mau dia melanjutkan bisnis atau tidak pun sebetulnya dia akan mati dengan kaya juga. Gitu loh. Nah, ini kan berarti kunci sukses setiap orang berbeda-beda. Gitu. Nah, maka dari itu di sini aku mengacu ke stoicisme atau stoikisme. Nah, ini aku membaca dari buku Filosofi Teras. Untuk kamu yang belum baca, mungkin bisa dibaca. Ini mungkin kebalikan dari apa yang banyak motivator katakan lah. Kita harus selalu semangat. Mungkin ini akan berkebalikannya. Cuman, ini mengandung filosofi yang dalam, dan mungkin kamu akan tertampar dengan apa yang ada di buku ini, apa yang ada di filosofi stoicisme ini. Nah, satu hal yang mungkin aku pelajari dari filosofi ini yaitu tentang dikotomi kendali. Jadi aku harus membedakan yang namanya apa yang bisa aku kendalikan dengan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Yang bisa aku kendalikan contohnya, uh,
aku tersinggung atau enggak terhadap perasaan orang lain. Niat itu bisa aku kendalikan. Ya, apa yang tidak bisa aku kendalikan? Ya, contohnya setelah bekerja aku akan mendapatkan uang atau tidak. Setelah aku bekerja keras atau mungkin bekerja dengan giat, aku dinaikkan jabatan atau tidak oleh bos, misalkan seperti itu. Kalau ikut perusahaan. Nah, ini itu adalah hal yang tidak bisa aku kendalikan gitu, bro. Jadi belajar dari situ untuk masalah kamu ya, teman-temanku yang mungkin masih muda, lalu ingin sukses instan atau ingin cepat kaya, bahasanya gitulah gampangnya. Ini kalau kita belajar dari filosofi stoicisme, kita akan mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan aja. Kita akan berusaha untuk itu. Kita berusaha untuk giat, berusaha untuk itu tanpa mengkhawatirkan tentang apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita akan mendapatkan pemasukan berapa dan kita akan jadi kaya atau tidak. Gitu, bro. Karena setiap orang memang memiliki jalan hidup masing-masing. Jalan hidupnya berbeda. Dan mungkin ini berkaitan dengan yang namanya tugas juga. Apa sih tugas kamu hidup di dunia dan lain-lain yang sebetulnya kita awalnya nggak pernah tahu gitu. Jadi ya kita akan jadi lebih ikhtiar, kita akan lebih berusaha dengan apa yang kita bisa lakukan, dan untuk hasilnya kita jadi lebih ikhlas dengan apa yang Tuhan berikan. Oke, mungkin gitu aja, bro, tentang kenyataan pahit yang harus manusia terima. Kesimpulannya yaitu bahwa setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. Mau motivator berkata apapun, kalau memang itu bukan jalan buat kamu, ya itu tidak akan terjadi gitu. Dan ini salah satu kutipan dari, kalau nggak salah ya, Marcus Aurelius, yaitu salah satu tokoh di Stoikisme, mengatakan bahwa kurang lebihnya gini, manusia itu akan bisa melakukan apapun yang Tuhan ingin dia lakukan. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia memiliki jalan masing-masing. Jadi kita tetap berusaha, tetap ikhtiar untuk urusannya, untuk hasilnya. Itu bukan urusan kita. Gitu aja, bro. Sekian video kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan barusan ya mungkin membuka sedikit pemikiranmu, dan untuk pro dan kontra silahkan bisa berkomentar atau mau menambahkan, it's okay. Nah, dan untuk yang suka video kali ini atau video-video sebelumnya silahkan like videonya, lalu ingin berkomentar silahkan, dan kalau suka dengan channel ini silahkan subscribe. Di share juga boleh, buat mungkin kamu setuju dengan pemikiranku, bisa di share ke teman-temannya, barangkali ada temanmu yang lagi membutuhkan jawaban, dan semoga bisa membantu. Itu aja, bro. See you.